Ketika jet tempur Rusia mulai menghadapi pesawat Ukraina pada tahun 2022, mereka sangat bergantung pada rudal berpemandu radar modern untuk pertempuran jarak jauh di luar jangkauan visual. Saat pertempuran udara jarak dekat dan sengit, kedua pihak mengandalkan satu senjata. Itulah yang menjadi tulang punggung peperangan udara selama 7 dekade. Sebuah rudal pencari panas yang secara harfiah mendefinisikan pertempuran udara modern, AI-9 Sidewinder. Dan ini bukan sekadar rudal lain dalam persenjataan besar Amerika. Ini adalah senjata yang mengubah pertempuran udara dari duel tembak-menembak menjadi pertempuran rudal yang presisi. Rudal ini telah mencatat ratusan kemenangan terkonfirmasi dalam banyak konflik selama 7 dekade. Rudal ini tetap relevan, sehingga militer maju masih menganggapnya bagian tak tergantikan dari doktrin superioritas udara mereka. Sejak 1956, lebih dari 110.000 Sidewinder diproduksi, menjadikannya salah satu sistem senjata paling produktif, namun jumlah itu belum menceritakan semuanya. Yang membuat Sidewinder benar-benar luar biasa adalah bagaimana sebuah rudal yang dirancang pada awal Perang Dingin terus berevolusi agar tetap mematikan terhadap ancaman-ancaman yang bahkan belum ada saat pertama kali dirancang. Dari pesawat tempur Soviet supersonik hingga drone Iran subsonik. Mari kita pelajari bagaimana satu rudal mengubah pertempuran udara dan mengapa musuh Amerika masih takut hingga kini. Untuk itu, kita harus memutar waktu kembali selama 80 tahun. Pada akhir 1940-an dunia, pertempuran udara ada di persimpangan jalan. Perang Dunia II membuktikan bahwa keunggulan udara bisa menentukan hasil kampanye. Namun para pilot masih menembak jatuh musuh dengan cara yang sama seperti sejak tahun 1914, yaitu dengan senjata api. Masalahnya adalah pesawat semakin cepat, sehingga penembakan tradisional menjadi semakin sulit dan seringkali tidak mungkin dilakukan. Solusinya datang dari tim kecil fisikawan di Naval Air Weapons Station China Lake yang dipimpin oleh William B. McLean. Tahun 1946 McLean dan tim sukarelawannya mulai mengembangkan roket pencari panas. Dengan menggunakan konsep yang dipelopori oleh para peneliti Jerman selama Perang Dunia II, Jerman telah bereksperimen dengan sistem pemandu inframerah dengan menggunakan cakram berputar yang disebut reticle yang dapat mendeteksi tanda panas dari mesin pesawat musuh. Cermin berputar di reticle yang terpasang dan dikombinasikan dengan cermin statis menghasilkan sinyal kontinu untuk memberitahu komputer pesawat lokasi sumber panas terkait dengan jalur terbang rudal tersebut. Pada tahun 1950 tim, McLean sudah memiliki prototipe yang berfungsi dan memilih nama Sidewinder, diambil dari nama ular derik yang peka terhadap panas dan berasal dari gurun California. Seperti nama reptilnya, rudal ini akan memburu mangsanya dengan mendeteksi radiasi termal. Uji tembak langsung pertama dilakukan pada 3 September 1952, diikuti dengan intercept sukses pertama pada 11 September 1953. Hasilnya sangat menjanjikan sehingga Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat langsung tertarik. Pada 1954, setelah puluhan uji coba, militer yakin mereka memiliki sesuatu yang akan mengubah permainan. Desain Sidewinder sangat sederhana namun elegan. Menggunakan kanard kecil di hidung untuk kendali dengan gas buang panas pada model awal. Untuk mengurangi berat dan kompleksitas, insinyur menghindari stabilisasi peran aktif dan memakai roda roller-on di setiap sirip ekor yang memanfaatkan gaya giroskopik agar rudal tetap stabil. Hulu ledaknya menggunakan desain batang kontinu sederhana yang akan meledak menjadi cincin fragmen logam berkecepatan tinggi, memaksimalkan peluang kerusakan mematikan. Terlepas dari sudut tumbukannya, sistem pemandunya juga sama cerdasnya. Rudal ini menggunakan pemandu proporsional, di mana ia menciptakan dan mempertahankan sudut pandang yang sama terhadap target. Pada dasarnya, alih-alih mengejar targetnya, rudal ini memprediksi di mana pesawat akan berada berdasarkan sudut pendekatan dan menuju ke sana. Dengan setiap putaran sistem pencari,
memaksa koreksi sudut kecil untuk menyesuaikan dengan sudut pendekatan awal. Pada 1956, model produksi pertama Air Intercept Missile 9A Alpha mulai digunakan oleh skuadron tempur Angkatan Laut Amerika Serikat. 240 rudal ini yang dibuat, pada dasarnya sebagai uji coba operasional. Mereka membuktikan konsep itu berhasil, dan pada 1958 model Air Intercept Missile 9B Bravo yang disempurnakan mulai diproduksi massal. Sekitar 80.000 Air Intercept Missile 9B akan diproduksi antara tahun 1958 dan 1962 menjadi rudal pencari panas standar di barat. Meskipun Air Intercept Missile 9B dianggap kelas 1 pada saat itu, rudal ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pencari inframerah tanpa pendingin miliknya hanya dapat melacak target dalam kerucut 4 derajat tepat di belakang pesawat, sehingga pesawat peluncur harus berada di belakang dan di atas target. Rudal ini sulit membedakan panas target dari matahari, awan, atau pantulan tanah. Ini berarti rekomendasi umumnya adalah agar matahari berada sejauh mungkin di belakang Anda, karena ada kemungkinan bahwa Sidewinder mendeteksi matahari sebagai targetnya dan mencoba meninggalkan bumi sepenuhnya. Namun, ini tetap lebih baik daripada menembak jatuh pesawat musuh di udara. Debut tempur Sidewinder terjadi pada musim gugur 1958 saat krisis Selat Taiwan kedua sedang memanas. Republik Rakyat Tiongkok dan Taiwan terlibat dalam pertempuran udara sengit di atas Selat Taiwan. Dengan pertempuran udara yang sering terjadi, People's Liberation Army Air Force Tiongkok telah mengerahkan pesawat tempur Mikoyan Gurevich 17 baru yang secara signifikan lebih unggul dibandingkan jet F-8 16 Sabre milik Taiwan yang sudah tua dalam sebuah program rahasia. Amerika Serikat segera mengirim Air Intercept Missile 9B Sidewinder yang masih baru ke Taiwan. Tim marinir Amerika Serikat terus bekerja memodifikasi Sabre agar bisa membawa rudal itu. Dan pada tanggal 24 September 1958, Sidewinder digunakan dalam pertempuran untuk pertama kalinya. Sabre bersenjata Sidewinder berhasil menembak jatuh beberapa jet tempur Tiongkok. Dengan 2 Mikoyan Gurevich, 15 jatuh ini jadi keberhasilan pertama penembakan rudal udara ke udara dalam sejarah. Meski ada kekurangan, Sidewinder terbukti sebagai pengganda kekuatan sejati. Blok Timur saat itu tidak punya senjata sebanding, sehingga pilot Tiongkok tidak mampu melawan senjata yang tak terlihat datang. Namun, ketidakseimbangan kekuatan ini tak akan lama. Dalam sebuah pertempuran udara pada 28 September 1958, sebuah Sidewinder menghantam Maish 17 Tiongkok namun gagal meledak. Rudal itu menancap utuh di badan pesawat dan sang pilot berhasil mendaratkan pesawatnya yang rusak. Uni Soviet dengan cepat memperoleh rudal yang tidak meledak ini dan merekayasa balik menjadi pelacak panas mereka sendiri yang kemudian dikenal sebagai K-13 dengan sebutan NATO Air-to-Air 2 Atoll. Pada saat itu desain Sidewinder secara teknis memengaruhi doktrin udara ke udara di seluruh dunia. Jika Selat Taiwan jadi awal menjanjikan bagi Sidewinder, di Vietnam rudal ini digunakan lebih ambisius dan luas. Sebelum perang, Departemen Pertahanan memperkirakan secara optimis Air Intercept Missile 9 Sidewinder memiliki kemungkinan membunuh sekitar 60%. Perencana Pentagon membayangkan pesawat tempur Amerika Serikat menguasai langit dengan senjata revolusioner. Namun di Vietnam, Sidewinder generasi awal hampir tak pernah mengenai sasaran. Hanya 10% dari waktu. Kesenjangan ini mengejutkan para komandan, meski jika dilihat lagi, hal itu tidak sepenuhnya aneh. Uji coba praperang yang optimis itu dilakukan terhadap target yang tidak bermanuver, terbang dengan pola yang dapat diprediksi, seringkali dengan tanda inframerah yang diperkuat, agar lebih mudah dilacak. Pertempuran nyata sama sekali tidak seperti itu. Di langit Vietnam, pilot Amerika menghadapi MiG-17 dan MiG-21 yang lincah, diterbangkan oleh pilot Vietnam Utara yang semakin terampil.
Pesawat-pesawat ini melakukan manuver menghindar yang ekstrem, menarik gaya G yang kuat, hingga bisa memutus kunci rudal dan terbang dalam berbagai kondisi cuaca. Hal ini menurunkan efektivitas pencari inframerah Sidewinder. Perang itu juga memperkenalkan aturan keterlibatan yang ketat, yang memaksa pilot bertempur jarak dekat, di mana kemampuan Sidewinder yang hanya bisa menargetkan dari belakang menjadi kelemahan serius. Pada pertengahan 1960-an, Angkatan Laut dan Udara sadar perlu meningkatkan Sidewinder, tapi memilih jalur berbeda. Hal itu menyebabkan perpecahan dalam pengembangan misil. Solusi Angkatan Laut muncul lebih awal dengan Air Intercept Missile 9D Delta pada 1965. Peningkatan paling revolusioner adalah diperkenalkannya pencari inframerah yang didinginkan nitrogen. Dengan mendinginkan detektor, Air Intercept Missile 9D meningkatkan sensitivitasnya sehingga bisa melacak target dalam kondisi yang sebelumnya mustahil bagi model sebelumnya. Air Intercept Missile 9D juga dilengkapi dengan motor roket Hercules baru yang memperpanjang jangkauan hingga sekitar 115 mil hidung kerucut yang lebih aerodinamis dan bidang pandang yang lebih luas sekitar 25 derajat. Pentingnya, rudal ini memakai sekering jarak dekat yang memicu hulu ledak saat melintas di dekat target, tak perlu terkena langsung. Sekitar 1.800 rudal AIM-9D diproduksi dan Angkatan Laut sudah terus melanjutkan dengan peningkatan tambahan. Sementara itu, Angkatan Udara kesulitan dengan Air Intercept Missile 9E Echo yang kualitasnya rendah. Diperkenalkan tahun 1968 rudal ini lebih baik dari Air Intercept Missile 9B dengan pendinginan termoelektrik dan elektronik yang ditingkatkan, namun masih kalah jauh dari varian Angkatan Laut. Masalahnya terletak pada logistik, karena pesawat United States Air Force tidak punya pendingin nitrogen di rel peluncur yang dibutuhkan rudal Angkatan Laut. Rekor tempur Air Intercept Missile 9I di Vietnam sangat buruk. Tahun 1972-70, satu peluncuran Angkatan Udara hanya menghasilkan 6 tembakan jatuh, tingkat keberhasilannya sekitar 8%. Kinerja yang sangat buruk ini menjadi sumber rasa malu besar dan mendorong seruan mendesak untuk perbaikan. Berdasarkan fondasi Air Intercept Missile, 9D model Air Intercept Missile, 9G atau Golf memperkenalkan SIM atau mode akuisisi diperluas Sidewinder. Fitur yang mengubah permainan ini memungkinkan pencari rudal untuk dikendalikan oleh radar pesawat atau helm bidik, sehingga dapat mengunci target yang sedikit berada di luar garis bidik utama. Sebelum peluncuran, pilot tak perlu lagi mengarahkan hidung pesawat ke musuh untuk mengunci target. Waktunya tidak bisa lebih tepat lagi. Pada tahun 1972, selama operasi Linebacker, 1 dan 2 Air Intercept Missile 9G mencapai sekitar 46. Tingkat keberhasilan menyumbang sebagian besar kemenangan udara ke udara Angkatan Laut Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun saja, Sidewinder telah meningkat dari tingkat keberhasilan 10 menjadi hampir 50. Rudal ini terbukti mampu memenuhi tujuan awalnya dengan perbaikan dan pelatihan yang tepat. Angkatan Laut dengan cepat menyusul dengan AIM-9 Hatch Hotel pada akhir tahun 1972. Varian ini mewakili puncak dari desain Sidewinder aspek belakang. Ini adalah Sidewinder pertama yang sepenuhnya dibangun dengan elektronik solid state, menghilangkan tabung vakum rapuh yang sering rusak setelah pendaratan di kapal induk berulang kali. Itu dilengkapi dengan tingkat pelacakan yang lebih cepat hingga 20 derajat per detik dan aktuator yang lebih kuat. Hal itu membuatnya sangat gesit, terutama di ketinggian rendah di mana banyak pertempuran udara terjadi. Angkatan Udara memperoleh Air Intercept Missile 9J Juliet pada pertengahan 1972 dengan manuver dan komponen solid state yang lebih baik. Namun, itu masih tertinggal dari standar Angkatan Laut, hanya mencapai tingkat keberhasilan sekitar 13%.
Sekitar 7.000 unit seri JN akan diproduksi, lalu berkembang menjadi Air Intercept Missile 9P yang digunakan selama 1970-80-an oleh banyak pelanggan ekspor. Usai Perang Vietnam, Angkatan Udara Amerika Serikat membatalkan pengembangan Sidewinder sendiri dan bergabung dengan Angkatan Laut. Air Intercept Missile 9L-5 diperkenalkan tahun 1977 menjadi Sidewinder pertama yang bisa menyerang target dari segala arah, bukan hanya dari belakang. Terobosan itu berasal dari pencari yang sepenuhnya didesain ulang. Kini, rudal itu bisa mendeteksi emisi panas halus dari badan pesawat, saluran masuk mesin, hingga pemanasan aerodinamis sayap. Hal ini pada dasarnya memperbaiki salah satu kelemahan mendasar dari rudal tersebut. Air Intercept Missile 9L juga memperkenalkan pendinginan yang sangat ditingkatkan menggunakan sistem gas argon mandiri yang dibangun di hidung rudal. Artinya, semua pesawat dapat membawa 5 tanpa modifikasi khusus, menjadi keuntungan logistik besar dan mengatasi banyak masalah yang dihadapi Angkatan Udara saat memasangkan rudal ini ke pesawat mereka. Sekering jarak laser baru memicu hulu ledak dengan presisi jauh lebih tinggi. Dan logika pemandu yang diperbarui mencegah rudal kehilangan kunci saat target bermanuver ke tepi bidang pandangnya. Namun mungkin, yang paling penting, AIM-9L memiliki desain ledakan anular dengan 2 lapisan batang kontinu yang akan berputar dengan kecepatan tinggi. Saat meledak, pecahan-pecahan yang berputar ini benar-benar bisa merobek badan pesawat target. Bahkan jika rudal meledak pada sudut yang tidak tepat atau meleset beberapa kaki. AIM-9L mulai diproduksi penuh pada 1977, namun baru debut tempur pada 19 Agustus 1981. Pada hari itu, 2 F-14 Tomcat Angkatan Laut Amerika Serikat terlibat pertempuran dengan jet serang Su-2 2 fighter milik Libya di atas Teluk Sidra. Setiap Tomcat menembak 1 Sidewinder dan berhasil menjatuhkan 1 pesawat. Pembuktian nyata terjadi pada 1982 saat Perang Falklands. Pilot Harrier Inggris bersenjata Air Intercept Missile 9L berhasil menembak jatuh pesawat tempur Argentina dengan tingkat keberhasilan sekitar 80%. Sidewinder mencatat 17 kemenangan udara terkonfirmasi dan 2 kemenangan bersama. Ini loncatan dramatis dari performa 10-15% generasi sebelumnya dan menegaskan status legendaris Air Intercept Missile 9L. Pada akhir tahun 1982, Air Intercept Missile 9M Mike dikembangkan, tetap mempertahankan kemampuan all aspect dan desain umumnya, namun dengan penambahan penyempurnaan penting, berdasarkan pengalaman tempur dan kemajuan teknologi. Peningkatan paling signifikan adalah kemampuan infrared countermeasures. Infrared countermeasures yang lebih baik, karena lawan mengembangkan flare dan jammer inframerah yang lebih canggih. Bagian kontrol pemandu baru pada Air Intercept Missile 9M menggunakan pemrosesan sinyal canggih untuk membedakan antara target asli dan umpan. Rudal ini juga memperkenalkan motor roket dengan asap rendah yang sangat mengurangi jejak asap peluncurannya, sehingga pilot musuh akan semakin sedikit mendapat peringatan tentang datangnya Sidewinder. Air Intercept Missile 9M menjadi varian utama Sidewinder di akhir Perang Dingin dan diproduksi massal dengan Perang Teluk 1991 sebagai ajang unjuk kemampuan terbesarnya. Pesawat tempur Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan mitra koalisi Amerika Serikat sama-sama membawa Air Intercept Missile 9M ke medan tempur dalam konflik tersebut. Air Intercept Missile 9M meraih 10 kemenangan udara ke udara Sidewinder, sedangkan banyak kemenangan lain diraih rudal berpemandu radar pada jarak lebih jauh dalam pertempuran jarak pandang. Sidewinder tetap menjadi senjata yang dipercaya. Pada akhir 1990-an, para insinyur siap membawa Sidewinder ke wilayah yang tampak seperti fiksi ilmiah pada tahun 1996 Hughes.
Raytheon kemudian memenangkan kontrak mengembangkan AIM-9X X-ray generasi ketiga Sidewinder dengan sengaja memakai ulang beberapa komponen AIM-9M untuk menekan biaya seperti roket, motor, hulu ledak, dan sekring. Semua hal lain tentang 9X adalah baru. Rangka, pesawatnya sepenuhnya didesain ulang agar lebih ramping dan aerodinamis, mengurangi hambatan dan meningkatkan kecepatan serta jangkauan. Tapi perubahan besar yang sebenarnya ada pada sistem panduan dan kontrolnya. Air Intercept Missile 9X menggunakan thrust vectoring memungkinkannya bermanuver tajam segera setelah diluncurkan. Dengan pencari inframerah imaging pengganti retikel berputar lama, rudal ini dapat mendeteksi dan merespons ancaman dengan cara baru. Sebelumnya, Sidewinder tidak pernah bisa. Air Intercept Missile 9X dikenal dengan kemampuan off-bore sight yang sangat ekstrim. Sebelumnya, Sidewinder harus diarahkan ke arah umum targetnya sebelum diluncurkan. Air Intercept Missile 9X dengan helmet mounted sight secara teori bisa mengunci target hingga 90 derajat dari hidung pesawat tempur, bahkan di belakang pesawat peluncur. Dalam beberapa kasus, seorang pilot sekarang bisa melihat pesawat musuh dengan helmet sight. Dengar suara geraman khas, lalu tembakkan saat target terkunci. Bahkan jika musuh itu berada jauh di samping, kelincahan rudal yang luar biasa berarti rudal itu bisa berbelok tajam dan mengenai target dari jarak sangat dekat tanpa melewati sasaran. Air Intercept Missile 9X mulai digunakan sejak 2003 dan terus ditingkatkan sejak varian Block 2 diperkenalkan pada 2012. Ditambahkan data link, bawaan yang diambil dari rudal radar Air Intercept Missile 120 AMRAAM. Ini memungkinkan lock-on setelah peluncuran, sehingga pilot dapat menembak rudal tanpa kunci inframerah dan mendapat pembaruan target dari radar atau sensor pesawat. Ini sangat berharga untuk pesawat tempur siluman yang dapat meluncurkan Air Intercept Missile 9X dari ruang senjata internal sebelum pencarinya dapat melihat target, lalu rudal tersebut mendapatkan kunci saat mendekat. Lebih dari 5.000 rudal AM-9X telah diproduksi untuk Amerika Serikat, dengan ratusan lainnya dikirimkan ke negara-negara sekutu, menunjukkan pentingnya rudal udara ke udara di abad ke-21. Pada pertengahan 2010, Raytheon juga mengusulkan peningkatan ambisius yang akan mendorong Sidewinder lebih jauh lagi. Konsep Air Intercept Missile 9X Block 3 dirancang menghadapi tantangan gangguan elektronik canggih dan target sulit terdeteksi. Dengan meningkatkan jangkauan rudal secara drastis, rudal ini bisa berperan dalam peran jarak pendek dan menengah. Bersamaan dengan AMRA, program Block 3 memang menerima pendanaan awal, tetapi dibatalkan pada tahun 2015 sebelum mencapai tahap produksi. Pembatalan itu menimbulkan pertanyaan strategis. Mengapa harus membunuh? Peningkatan menjanjikan untuk senjata legendaris? Dua jawaban parsial bisa mendekati kebenaran. Di sisi lain, lanskap rudal berubah drastis. Rudal berpemandu radar modern seperti Air Intercept Missile 120 D AMRAAM sudah mencapai jangkauan lebih dari 100 mil dengan pemandu radar aktif yang bisa menyerang target di luar jangkauan visual. Untuk pertempuran jarak menengah, rudal-rudal ini telah menjadi senjata utama. Sementara pada jarak dekat, performa Air Intercept Missile 9X sudah sangat baik, sehingga peningkatan bertahap mungkin tidak sepadan dengan biaya pengembangannya dari sisi pengadaan. Pentagon mungkin memilih mempertahankan dua jenis senjata khusus daripada membuat satu rudal yang bisa melakukan kedua tugas, tetapi tidak sempurna. Di sisi lain, ada argumen kuat bahwa Air Intercept Missile 9X yang sudah ada memang melakukan tugasnya dengan sangat baik, sehingga peningkatan lebih lanjut akan menghadapi hasil yang semakin berkurang. Saat Anda sudah sangat berhasil dalam pengujian, kemampuan off-bore sight tinggi, dan tahan terhadap countermeasures canggih, seberapa jauh peningkatan masih bisa dicapai tanpa masuk riset yang mahal dan tidak pasti. Biaya riset dan pengembangan untuk Blok 3 akan sangat besar, yang menunjukkan perlunya motor baru, hulu ledak baru, dan pengujian integrasi baru di berbagai platform pesawat.
Tujuan utamanya menambah sekitar 8,2 km pada jangkauan efektifnya. Ketika sudah ada rudal yang menjalankan peran serupa terhadap musuh, dengan pertahanan udara yang semakin baik, hal itu mungkin tidak cukup mengubah situasi taktis untuk membenarkan investasinya. Pembatalan Blok 3 membuktikan Sidewinder adalah senjata yang sangat sempurna karena bekerja sesuai kebutuhan. Memperluas perannya secara drastis bisa jadi sia-sia jika senjata khusus lain dapat menangani tugas itu. Konflik yang sedang berlangsung di Ukraina dan Gaza telah membuktikan bahwa Sidewinder juga tetap sangat penting dalam peperangan udara modern. Perang di Ukraina telah menunjukkan bahwa superioritas udara tidak lagi terjamin, bahkan melawan lawan yang dianggap lebih lemah sekalipun. Rusia, meskipun memiliki keunggulan jumlah dalam pesawat dan rudal, telah berulang kali gagal menguasai wilayah udara Ukraina. Konflik ini berubah menjadi pertandingan catur rumit, dengan kedua pihak sangat bergantung pada campuran platform. Mulai dari pesawat tempur canggih, pesawat baling-baling, hingga semakin banyak drone, fleksibilitas Sidewinder sangat tampak di sini. Varian modern, seperti Air Intercept Missile 9X, mampu menyerang mulai dari pesawat tempur supersonik hingga drone pengintai lambat. Pencari inframerah imagingnya dapat membedakan antara berbagai jenis target, dan kemampuan manuvernya yang ekstrim memungkinkannya mengejar target di berbagai rentang kecepatan. Ukraina sudah memakai Sidewinder dengan cara unik. Mereka melakukan ini dengan memasang peluncur pada drone laut dan menggunakannya sebagai pencari pesawat yang dioperasikan dari jarak jauh. Penggunaan Sidewinder sebagai rudal permukaan ke udara yang dimodifikasi dipuji sebagai penembakan pesawat pertama di dunia oleh drone laut. Namun mungkin adaptasi modern yang paling menarik berasal dari Israel. Dalam konflik dengan Hamas dan Hizbullah, Israel menghadapi ancaman drone yang belum pernah terjadi. Drone Iran seperti Shahid 136 terbang rendah dan lambat, sering dengan jejak panas minimal sehingga sulit dijangkau rudal yang dirancang mengejar jet tempur. Insinyur pertahanan Israel menyadari masalah ini dan memodifikasi AIM-9M Sidewinder dengan pencari yang ditingkatkan, khusus untuk mendeteksi dan melacak drone lebih baik. Modifikasi ini dilaporkan mencakup algoritma pemrosesan sinyal yang ditingkatkan yang dapat mendeteksi jejak inframerah halus dari mesin drone kecil dan membedakannya dari gangguan latar belakang. Adaptasi ini menunjukkan kekuatan mendasar Sidewinder, yaitu modularitasnya. Karena desain dasar misil ini sudah terbukti dan andal, para insinyur dapat fokus pada peningkatan komponen tertentu tanpa harus mendesain ulang seluruh senjata. Pelajaran perang drone dari Ukraina dan Gaza telah menyebar ke militer NATO. Drone kecil dan murah bisa mengancam pesawat dan instalasi mahal, sehingga misil jarak pendek yang andal sangat penting untuk menghancurkannya. Sidewinder menjalankan peran ini bersama sistem baru sebagai cadangan yang sudah terbukti dan dipercaya pilot. Ada juga unsur psikologisnya. Di era yang didominasi oleh pembahasan tentang rudal hipersonik, senjata energi terarah, dan kecerdasan buatan, ada sesuatu yang menenangkan dari sebuah senjata yang sekadar berfungsi dengan baik. Keandalan itu didapatkan melalui puluhan tahun pertempuran dan perbaikan terus-menerus. Tidak bisa ditiru hanya dengan cepat memasukkan sistem baru. Konflik yang sedang berlangsung juga telah membuktikan satu aspek lain dari kesederhanaan desain Sidewinder. Meski varian modern sangat canggih, mereka tidak bergantung pada tautan data atau konektivitas jaringan untuk beroperasi. IM-9X tetap berfungsi meski Global Positioning System terganggu, radar disamarkan, dan komunikasi terputus. Ini benar-benar senjata fire and forget, bidik, tembak, lalu misil yang bekerja selanjutnya. Yang membuat Sidewinder benar-benar luar biasa bukanlah satu kemampuan atau spesifikasi teknis saja, melainkan kombinasi dari keandalan, kemampuan beradaptasi, efektivitas biaya, dan kinerja yang telah terbukti. Ketika seorang pilot tempur masuk ke medan perang, mereka menginginkan senjata yang bisa mereka percaya, benar-benar. Sidewinder telah mendapatkan kepercayaan itu melalui ratusan kemenangan nyata di berbagai konflik, mulai dari Vietnam, Falklands, Perang Teluk, dan seterusnya. Senjata yang awalnya merupakan roket pencari panas yang dibuat oleh tim kecil insinyur sukarelawan
di gurun California telah menjadi ikon abadi teknologi militer Amerika. Senjata ini telah bertahan melewati Perang Dingin. Senjata ini dirancang untuk beradaptasi dengan ancaman yang tidak pernah dibayangkan oleh para penciptanya dan terus berkembang untuk konflik yang belum pernah terjadi. Meski banyak negara mengembangkan rudal baru dengan kemampuan unik, Sidewinder tetap menjadi standar emas rudal udara ke udara jarak pendek. Namanya sudah punya bobot di dunia militer. Lawan takut bukan karena senjata ini terbaru atau paling mencolok, tapi karena Sidewinder hampir selalu mengenai dan menghancurkan sasarannya saat ditembakkan. Terima kasih sudah menonton sekarang. Pelajari lebih lanjut senjata Amerika yang mengubah perang modern dengan membaca analisis kami tentang bom Stormbreaker. Dan untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan teknologi dan strategi militer, berlanggananlah ke The Military Show untuk video harian.